Lagu yang akan saya bawakan berjudul Karenamu. Ketika saya menghayati liriknya, lagu ini sungguh sesuai dengan perjalanan hidup Kristiani saya. Sebelum saya menyanyikannya, izinkan saya bersaksi sedikit tentangnya. Nama saya Monica Simanjuntak, saya terlahir di keluarga Kristen, pengikut Kristus yang setia. Sejak kecil saya tumbuh dalam komunitas Kristen. Saya selalu berkata dengan mulut saya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya tidak sanggup hidup tanpa Yesus, saya tidak mau menyangkal Yesus, dan bahkan saya ingin hidup menyenangkan Yesus. Jadi jelas tidak pernah terbersit sekalipun dalam pikiran saya kalau saya akan menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman. Tapi itulah manis dan tipu daya dosa. Saat kuliah, saya jatuh hati dengan sahabat baik saya, 12 tahun kami backstreet, 12 tahun saya berkompromi dengan Tuhan. Saya orang yang sangat mendambakan deep connection, jadi kami nyambung dalam segala hal. Dia orang yang paling mengerti saya. Dia bilang saya tidak perlu memilih antara orang tua saya atau dia. Tidak perlu memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus atau memilih dia. Dunia nggak perlu tahu, tapi dia akan tetap nemenin saya katanya. Saya pernah sodorkan satu ayat dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan tidak percaya. Bagaimana terang bersatu dengan gelap. Tanggapan dia saat itu, dia suruh saya menatapnya lekat dan dia bertanya, aku kegelapan kah? Menurutmu aku kegelapan? Saya cuma bisa menggelengkan kepala saat itu. Dalam hati saya bilang ke Tuhan, Tuhan dia loh orang baik, dia bukan kegelapan. Tuhan aku kan gak ninggalin Tuhan Yesus, gak apa-apa ya aku sama dia. Compromise, saya lakukan berkali-kali sampai rasa bersalah itu menjadi tumpul. Lalu Tuhan bawa saya ke Perth, Australia. Meski salah satu alasannya itu sebenarnya mungkin suatu saat nanti bisa nikah beda agama di sana gitu ya. Tapi amazingnya saya ketemu Tuhan di sana. Tuhan bawa saya ke komunitas yang hidup dan pengajarannya berfokus pada Injil. Tuhan membuat hati saya rindu untuk mengenalnya dan belajar firman-Nya lebih dalam lagi. Saya ingat suatu kali dalam diskusi Alkitab, salah seorang teman bertanya seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di pelosok dunia? Bagaimana orang-orang yang belum pernah mendengar kebenaran Injil? Kalau mereka tidak selamat dan masuk ke neraka, Tuhan gak adil dong. Jawabannya benar-benar membalikkan seluruh perspektif saya. Karena sesungguhnya kalau Tuhan benar-benar mau adil, kita semua tidak ada yang selamat. Kita semua layak mendapatkan hukuman kekal karena dosa dan pelanggaran kita. Karena dunia telah jatuh dalam dosa dan kita tidak sanggup mengejar standar kesempurnaan Allah hanya dengan perbuatan baik kita. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi sama dengan manusia, mati untuk menanggung dosa manusia, bangkit menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Pertanyaan sahabat saya waktu itu yang soal gelap dan terang langsung menghantam saya saat itu. Dia kan bertanya, apakah aku kegelapan? Kenyataannya kita semua kegelapan. Saya manusia berdosa, saya pun kegelapan. Hanya dalam Kristus saya dapat berada dalam terangnya. Betapa kalau bukan karena anugerah Allah, saya seharusnya juga buta akan kenyataan ini. Saya juga seharusnya sedang menuju kebinasaan kekal tanpa harapan. Malam itu, kasih Kristus mengubah hati saya. Saya tenggelam dalam kedahsyatan anugerahnya yang luar biasa, saya diubahkan. Saya tidak bisa lagi menikmati obrolan-obrolan kami yang saya bilang nyambung tadi. Karena saya tidak bisa terhubung dengan dia di dalam Kristus. Karena saya tidak bisa share how amazing Christ is dengan dia. Malam itu saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami 1 tahun. 1 tahun proses untuk benar-benar lepas dan membuat dia mengerti kalau saya udah berubah. Dan saya bersyukur Tuhan pakai waktu 1 tahun itu buat saya benar-benar share the gospel kepada dia. Benih Injil sudah ditaburkan dalam hatinya. Dia memang belum menerima Kristus. Tetapi doa saya tidak pernah berhenti agar hatinya dilembutkan. Dan dia juga bisa menerima kasih sejati Kristus yang menyelamatkan manusia. Sekarang saya hidup untuk Tuhan. Tuhan membawa saya lepas dari cengkraman dosa. Masuk ke dalam hidup yang penuh dengan kepastian dan keselamatan kekal. Dia mengangkat saya menjadi anaknya dan damai Kristus senantiasa menyertai saya. Dan ini semua hanya karena anugerahnya semata. Bukan karena kuat, bukan karena gagah usaha maupun kebaikanku. Tapi sungguh hanya karena kasih karunia Kristus.
karenamu. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kebaikanku,